Kisah The Red Riding Hood atau Gadis Bertudung Merah tidak seindah dan semenarik tulisan remake yang kita ketahui sekarang. Malah untuk membuat anak-anak mereka sangat ketakutan. Jadi mimpi buruk yang penuh dengan kengerian. Ternyata serigala tersebut adalah werewolf atau manusia setengah serigala. Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas sebuah dongeng tentang The Red Riding Hood, si gadis bertudung merah. Sebuah dongeng pada abad ke-17 yang sekarang diketahui sebagai dongeng anak-anak yang menarik. Tetapi, tahukah kalian bahwa cerita sebenarnya di balik dongeng ini tidak semenarik itu dan tidak senyaman itu? Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Just langsung ke videonya. Kisah The Red Riding Hood atau Gadis Bertudung Merah dari abad ke-17 yang merupakan salah satu jenis dongeng klasik yang sering diceritakan. Adapun tulisan yang paling terkenal tentang dongeng ini datang dari Charles Perrault yang berjudul Little Red Riding Hood. Ada juga cerita tentang The Red Riding Hood ini yang dimuat dalam buku Grimm's Fairy Tale yang diterbitkan pada tahun 1812 yang ditulis oleh Jacob Ludwig Carl Grimm dan Willem Carl Grimm dalam salah satu chapternya yang berjudul The Red Cap. Memang semua tulisan-tulisan tentang dongeng ini tidak seindah dan semenarik tulisan remake yang kita ketahui sekarang. Malahan dongeng asli yang diceritakan sangat jauh berbeda dari yang kita ketahui. Well, orang-orang Eropa zaman dahulu nampaknya sangat tahu cara untuk membuat anak-anak mereka sangat ketakutan. Ya, tentu saja cerita yang kita ketahui sekarang akan jauh lebih menarik daripada yang cerita aslinya. Di cerita yang kita ketahui sekarang, ceritanya berbunyi seperti ini. Alkisah, seorang gadis bertudung merah, pamit kepada ibunya untuk mengantarkan makanan untuk si nenek yang tinggal di dalam hutan. Dia membawa keranjang berisi makanan dan sudah siap untuk berangkat. Sang ibu kemudian menasihati anaknya itu, berkata, "Ingatlah, hati-hati dan jalanlah terus. Jangan berbicara dengan orang asing. Hutan itu sangatlah berbahaya." Setelah mendengarkan pesan ibunya, gadis itu pun berangkat. Terlepas dari pesan ibunya itu, si gadis bertudung merah itu malah sibuk sendiri sepanjang perjalanan. Dia asyik bernyanyi dan sesekali melihat bunga-bunga di hutan. Saat dia sedang mengamati bunga-bunga itu, dia kemudian mendengar sebuah suara yang datang dari balik rerumputan. "Apa yang kamu lakukan di sini, gadis kecil?" tanya suara itu. Si gadis tudung merah pun menjawab, "Aku mau mengantarkan makanan ke rumah nenek." Pada awalnya, gadis itu berpikir bahwa itu adalah seorang petani atau orang yang melintas pada saat itu. Namun, betapa kagetnya dia saat dia melihat sosok serigala yang keluar dari balik rerumputan. Dengan kaget, si gadis bertudung merah itu pun langsung kabur pada saat itu. Di sisi lain, tentu saja karena serigala itu sudah mengetahui seluk-beluk hutan itu, dia kemudian memiliki ide yang brilian. Dia pun mengambil jalan pintas menuju rumah sang nenek. Sesampainya di rumah tersebut, serigala pun mengetuk pintu. Tok tok tok, begitulah bunyinya. Nenek
yang tidak tahu apa-apa kemudian menjawab, "Masuk saja nak, aku sempat khawatir terjadi apa-apa denganmu." Sayangnya dia salah besar. Saat dia melihat yang masuk adalah seekor serigala, dia sudah tidak punya kesempatan karena serigala itu langsung melahapnya. Singkat cerita, gadis bertudung merah itu pun datang beberapa menit kemudian. Gadis itu pun mengetuk pintu. Serigala yang sudah berpura-pura sebagai nenek dari gadis bertudung merah itu menjawab, "Siapa itu?" Dia menjawab dengan menirukan suara dari nenek si gadis ini. Si gadis pun membalas pertanyaan itu, "Ini aku, Nek, cucumu." Serigala pun dengan berpura-pura kembali menjawab, "Oh sayangku, masuklah. Nenek sudah menunggumu dari tadi." Karena dia sudah dipersilakan masuk, gadis bertudung merah itu pun masuk ke dalam rumah. Saat berada di dalam rumah, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan neneknya. Neneknya itu berbaring di kasur dengan suasana yang gelap. Si gadis bertudung merah pun bertanya, "Nenek, kenapa suaramu berat sekali? Apakah kamu sedang sakit?" Serigala pun menjawab, "Ya, aku memang sedang tidak enak badan." Gadis bertudung merah itu pun kemudian menyadari ada hal yang lain. Siluet neneknya itu memang sedikit aneh di antara gelapnya ruangan. Gadis itu pun bertanya, "Nek, kok telingamu besar sekali?" Serigala pun kembali menjawab dengan memiringkan kepalanya, "Tentu saja agar bisa mendengarkan suaramu yang indah dengan jelas, cucuku." Gadis itu pun kembali membalas, "Tapi nenek, kenapa matamu juga besar sekali?" Serigala itu pun kembali menjawab pertanyaan si gadis, "Tentu saja supaya bisa melihatmu dengan baik, sayang." Namun hal itu telah disadari oleh si gadis, dan saat itu pula dia telah mengetahui dengan jelas bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini. Dia pun kembali bertanya, "Lalu kenapa gigimu besar dan runcing?" Serigala kemudian menjawab dengan tanpa aba-aba, "Tentu saja untuk memakanmu." Gadis bertudung merah yang kaget langsung berlari ke luar rumah. Dia berlari sambil berteriak, "Tolong, ada serigala besar." Untungnya pada saat itu suara si gadis didengar oleh seorang pemburu yang memutuskan untuk menolongnya. Pemburu itu bertanya kepada si gadis, "Di mana serigalanya?" Gadis itu kemudian menjawab, "Di rumah nenekku." Si pemburu itu pun langsung masuk ke dalam rumah dan menembak serigala sampai mati. Di beberapa cerita bahkan diceritakan saking besarnya serigala itu, si nenek masih hidup dan saat dikeluarkan dari perut serigala, dia tidak apa-apa. Ya, cerita itu berakhir dengan happy ending. Sayangnya, itu bukanlah cerita yang sebenarnya. Ya, tentu saja cerita ini masih berkisah tentang si gadis bertudung merah yang setiap harinya pergi ke hutan demi mengantarkan makanan kepada sang nenek tercinta. Kebetulan sang nenek memang tinggal di tengah hutan. Pada suatu hari yang random, rutinitas yang si gadis bertudung merah ini lakukan setiap hari dengan senang hati berubah menjadi mimpi buruk yang penuh dengan kengerian. Hal itu disebabkan oleh kemunculan seekor serigala besar yang ternyata mengetahui letak rumah neneknya. Tanpa menunggu, serigala itu pun masuk ke dalam rumah nenek si gadis bertudung merah. Serigala itu memang berencana untuk menghabisi nenek tua tersebut. Di sisi lain, gadis bertudung merah itu ketika sampai di depan rumah sang nenek mendapati bahwa serigala tengah memangsa neneknya dengan brutal. Kondisi neneknya sangat mengenaskan. Pasalnya, darah neneknya dan daging-dagingnya berserakan di mana-mana. Serigala yang pada saat itu dipergoki oleh sang gadis dengan menyantap si nenek langsung menatap si gadis berkerudung merah dengan marah. Awalnya, si gadis itu hendak kabur, namun serigala lebih cepat dalam menangkapnya. Pada akhirnya, gadis bertudung merah itu pun sudah berada di dalam genggaman serigala. Sayangnya,
serigala tersebut tidak mau memakan gadis bertudung merah dahulu. Dia disekap dalam beberapa hari dan diperlakukan dengan buruk. Bahkan saat si gadis bertudung merah itu lapar, dia dipaksa makan sisa-sisa daging neneknya sendiri. Bahkan hingga pada akhirnya daging nenek itu sudah habis dan serigala butuh mangsa baru. Pada saat itulah saat serigala mulai berniat menangkap gadis bertudung merah. Pada kisahnya, sebelum disantap, si gadis bertudung merah itu dipaksa terlebih dahulu oleh serigala tersebut. Alasan kenapa serigala melakukan itu, ternyata serigala tersebut adalah werewolf atau manusia setengah serigala. Tamat. Bagaimana? Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Beberapa cerita sempat menyoroti alasan kenapa nenek gadis bertudung merah tinggal di hutan. Hal itu kemudian diketahui karena orang tua si gadis bertudung merah itu membuang nenek gadis bertudung merah ke sebuah gubuk di tengah hutan. Mereka tidak mau dan tidak mampu merawat nenek tua itu untuk tinggal di rumah mereka. Ya, kelakuan ini sama persis dengan tradisi ubasute di Jepang. Ini adalah cerita dongeng anak-anak yang memiliki kisah di belakangnya yang sangat pilu. Ya. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.